dari Axis Manajemen Kendari. Recording in progress. Progress. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka, Malidera Mahama bertaji jaya jingga, surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di khatulistiwa, sana senyum tawa hawa sejuk nyaman, mencapai hidup hawa. Burung berkicau riang, bermandi embun surga. Sukacita, insan di persada yang amat sentosa. Negeri damai merdeka di setiap masa. Bersatulah kita semua. Oh, aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka, bersatulah kita semua. Oh, aku bahagia. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka. Kita berikan aplaus meriah untuk persembahan dari Axis Manajemen Kendari. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan yang sama berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, sekali lagi mohon kerjasama dari segenap tamu undangan atas himbauan dari pihak manajemen hotel. Mohon kiranya untuk tidak menyiarkan secara langsung untuk kegiatan kita hari ini, dan diperbolehkan untuk bisa mengambil dokumentasi dan bisa diupload setelah acara ini berlangsung. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebijakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli khusus Wakil Gubernur bidang sosial budaya. Yang kami hormati Ketua Umum DPP KPPI Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP KPPI Pusat. Yang kami hormati para Ketua DPW, DPD, dan para pengurus partai-partai politik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara yang sempat hadir. Yang kami hormati para ketua, Ketua DPD KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati para perwakilan Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara, serta hadirin undangan lainnya yang kami muliakan. Acara pembukaan musyawarah daerah kedua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema tingkatkan keterwakilan perempuan di parlemen menuju Pilcaleg dan Pemilu tahun 2024 hari ini Rabu 27 Oktober tahun 2021 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh staf ahli khusus Wakil Gubernur bidang sosial budaya. Ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mengheningkan Cipta. Semoga para arwah, para pendahulu kita, para pahlawan yang telah berjasa mendahului kita melakukan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hening Cipta dimulai. Selesai. Dilanjutkan dengan Mars KPPI. Kaukus Perempuan Politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara.
Silakan duduk kembali. Dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Untuk itulah, mari bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Haja Norma Hasan SPD. Kepada Ibu dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, marilah kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Semoga acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuwafini wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimis sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afal 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haja Norma Hasan SPD. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Emirat SSI SHMN. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abu Baedah, staf ahli khusus Wakil Gubernur bidang sosial budaya. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati Ibu Ketua KPPG Provinsi Sulawesi Tenggara, selamat datang. Yang saya hormati Ketua Perempuan Politik Partai yang sempat hadir, Ibu Nirna, selamat datang. Ibu Nani Ginting, selamat datang dari Nasdem ya. Dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara musyawarah daerah kedua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang kedua. Wakil Gubernur yang saya hormati atau yang mewakili, para tamu undangan dan hadirin yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah Kedua KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPPI tentang masa bakti kepengurusan KPPI. Selanjutnya, Surat Keputusan Ketua DPP KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 32 garing Musyawarah Daerah garing KPPI garing 10 garing 2021 tentang susunan panitia penyelenggara musyawarah daerah kedua KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Hotel Claro Kendari. Peserta musyawarah daerah kedua KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri Ketua Umum DPP, Ketua DPP Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewan Pakar, Dewan Pembina, Ketua DPD Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, pengurus DPD KPPI Sulawesi Tenggara, serta undangan yang sempat hadir. Adapun tema kegiatan ini, tingkatkan keterwakilan perempuan di parlemen menuju Pilcaleg dan Pemilu 2024. Adapun maksud dan tujuan, mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua DPP KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2016-2021. Pemilihan Ketua DPD KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021-2026. Adapun sumber dana pada pelaksanaan kegiatan ini berasal dari partisipasi pengurus dan simpatisan kaum perempuan politik serta para pembina KPPI di Sultra. Sekali lagi, saya selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abu Baida, selaku Kepala Bidang Sosial Budaya, di mana kita tahu kesibukan beliau saat ini dan jadwal yang sangat padat, sehingga beliau tidak bisa menghadiri acara ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan, khususnya jajaran panitia yang sudah banyak membantu terlaksananya kegiatan ini. Tanpa kalian, acara ini tidak bisa sukses. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih. Acara ini disponsori oleh TVRI Sultra, Lulopedia, Lembaga Kepribadian Clarissa, Rumah Tenun Bu Nirna Lahamuddin. Makasih Bu. Ya, akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat olehnya, dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan dan rahmatnya sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di Golkar sudah biasa ada pantun di akhir kata, karena saya sebagai
Ketua Panitia dari Golkar mewakili, maka saya akan berpantun. Menunggu musda, berdebat di hati, melirik ke kanan, melirik ke kiri, jangan ragu pilih nahkoda, dan demi kemajuan KPPI Sultra. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Jangan disikat, jangan disikut, kawan sendiri, mari bersatu besarkan KPPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Emiran SSI SHMM. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti sambutan Ketua Umum DPP KPPI Pusat yang akan disampaikan secara live Zoom oleh Ibu Detranda Haja Dwi Septiawati MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas Ibu. Ya. Baik. Yang saya hormati, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli. Yang saya hormati, Ketua DPP KPPI Sulawesi Tenggara, Ibu Suleha Andi Bahar. Yang saya hormati segenap jajaran DPD, pengurus DPD KPPI Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati para tamu undangan, perwakilan pimpinan perempuan dari organisasi masyarakat ataupun organisasi sayap parpol. Yang saya hormati seluruh peserta Musda DPD KPPI Sulawesi Tenggara. Izinkan saya menyampaikan doa. Salam penuh cinta, salam penuh semangat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa dengan berkat teknologi kita meskipun terpisah jarak ribuan kilometer dapat saling menyapa, dapat saling bertemu di udara melalui forum virtual. Selamat melaksanakan Musda DPD KPPI Sulawesi Tenggara sanggup mampu meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensinya untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Para hadirin dan peserta Musda DPD KPPI Sulawesi Tenggara yang saya banggakan, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pelaksanaan Musda kali ini. Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa pelaksanaan Musda DPD KPPI Sulawesi Tenggara menjadi ajang estafeta kepemimpinan yang dilakukan secara demokratis, jujur, adil, dan penuh dengan semangat musyawarah dan gotong royong. Yang kedua, saya ingin memastikan bahwa melalui membentuk musyawarah daerah kedua ini, perempuan politik dapat memastikan kontribusinya bagi terwujudnya cita-cita nasional, khususnya bagi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hari ini kita masih dihadapi oleh beragam persoalan-persoalan, khususnya terkait isu krusial perempuan, anak, dan keluarga. Hadirnya perempuan di politik adalah untuk memastikan kontribusi tersebut dalam bentuk penyelesaian yang signifikan terhadap persoalan-persoalan perempuan, anak, dan keluarga. Yang ketiga, saya ingin memastikan bahwa proses Musda berjalan dengan demokratis, mendahulukan musyawarah mufakat, mendahulukan hal-hal yang menjadi titik temu dan titik persamaan di antara perempuan-perempuan politik dari berbagai parpol daripada menebalkan perbedaan.
Karena kalau kita berbicara perbedaan, pada hakikatnya begitu banyak perbedaan yang ada pada kita. Namun dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan semangat tersebut, saya berharap perempuan politik Sulawesi Tenggara dapat menjadikan musyawarah daerah 2 ini sebagai sarana untuk membangun soliditas perempuan, soliditas gerakan perempuan politik untuk mencapai apa yang sudah kita komitmenkan, minimal 30% perempuan di politik. Bukan hal yang mustahil kita mencapai angka tersebut jika perempuan politik mampu meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensinya. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketinggian akhlak, membangun politik dengan etika, membangun politik dengan basis moralitas. Kita ingin ruang politik menjadi ruang yang ramah, ruang yang friendly, ruang yang memberikan dukungan bagi perempuan berkiprah secara aman dan nyaman. Yang keempat, saya ingin memastikan bahwa kapal KPPI khususnya di Sulawesi Tenggara terus bergerak maju, fokus pada tujuan, fokus pada goal, abaikan hal-hal yang dapat membuat kapal berhenti, kapal stagnan, dan kapal tidak bergerak. Sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin, pastikan memiliki kemampuan kualitas pengabaian, mengabaikan hal-hal yang membuat kapal stagnan dan berhenti. Fokus pada tujuan akan memberikan energi pada KPPI untuk terus bergerak. Dan yang kelima, saya ingin memastikan bahwa hadirnya perempuan di politik adalah wujud dedikasi dan perjuangan. Sehingga bagi perempuan, politik adalah beyond election, melampaui dari sekedar terpilih, melampaui dari sekedar duduk dan menjadi anggota DPR RI. Politik adalah jalan dedikasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial terkait perempuan, anak, dan keluarga. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf karena saya juga sudah ditunggu untuk melakukan musyawarah daerah 2 DPD KPPI DKI. Salam sehat, salam penuh semangat. Mudah-mudahan dengan saya berharap di 2024 3 di Sulawesi Tenggara. Burung pelikan, burung cendrawasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Haja Dwi Setiawati MSI, Ketua Umum DPP KPPI Pusat. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti sambutan Ketua DPD KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Suleha Andibar SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Menama Budaya. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abu Beda selaku staf khusus sosial dan kemasyarakatan. Yang saya hormati Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia Pusat, Ibu Dr. Nanda Septi yang baru saja tadi memberikan sambutan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
keterwakilan dari perempuan. Yang saya hormati ketua-ketua partai yang saya lihat ada partai, mungkin karena partai saya jadi mereka hadir, Partai Berkarya di belakang. Selamat datang Partai Berkarya. Yang saya hormati ketua-ketua sayap perempuan, yang dalam hal ini ada Ketua KPPG, selamat datang Ibu, ada Ketua PKB, kemudian ada Ketua PDI, ada Ketua Garnita atau yang mewakili beliau, ada Ketua Demokrat, selamat datang Ibu Suri, kemudian ada Ketua Partai Berkarya Ibu Insinyur Haja Pupi Manohutu, yang sekaligus juga selaku SC dalam kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati pula organisasi perempuan, Ibu Haja Nurhayati, selamat datang selaku Ketua IWSS, Ibu Kakanda Nani Ginting selaku Ketua Ikaboga, kemudian ada Tiara Kusuma, ada juga Ibu BKMT, Ibu Haja Insyur Masyura Lamadai selaku juga Ketua Laski. Kemudian apalagi ya yang belum disebut, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Kemudian yang saya hormati pula dan saya cintai seluruh pengurus KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir pada hari ini, dan juga ketua-ketua DPC KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi rahmat, diberi ridho untuk hadir bersama-sama dalam acara Musyawarah Daerah kedua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Salam dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena berkat rahmatnya sehingga kita hadir di tempat ini. Para hadirin sekalian, pada hari ini kita akan menyelenggarakan musyawarah kedua KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia, di mana kepengurusan periode 2016-2021 yang telah kami pimpin telah berakhir sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga KPPI masa kepengurusan dalam satu periode selama 5 tahun. Organisasi KPPI atau Kaukus Perempuan Politik Indonesia merupakan wadah perkumpulan bagi perempuan pegiat politik lintas partai sebagai wujud kontribusi perempuan di sektor politik. Adalah dapat dikatakan bahwa sebuah keharusan sebagaimana visi KPPI adalah menjadi pelopor gerakan perempuan politik dalam memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak politik perempuan guna mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. KPPI lahir sebagai buah dari reformasi untuk memastikan demokratisasi di Indonesia berjalan lancar dan mendatangkan perubahan politik yang memberikan ruang bagi kaum perempuan. Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang saya cintai, KPPI telah merekomendasikan supaya setiap partai politik diwajibkan menempatkan 30% perempuan dalam nomor urut 1 minimal di 30 daerah pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilihan DPRD, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kota. Jika partai tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat berkontestasi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
Hadirin sekalian, KPPI juga telah memperjuangkan merekomendasi agar perempuan bukan lagi sebagai pelengkap dalam menghantarkan partai untuk lolos sebagai peserta pemilu, tapi bisa duduk 30% di parlemen di 2024. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, KPPI menginginkan perempuan-perempuan politik yang dihantarkan menjadi anggota parlemen adalah mereka yang memiliki latar belakang pemahaman isu-isu tentang perempuan, keberpihakan pada perempuan, dan memahami proses perjuangan yang dilakukan selama ini. Jadi KPPI tidak menginginkan jika perempuan kita sudah perjuangkan, kita sudah dudukkan di parlemen, lalu kemudian hanya pelengkap di parlemen, hanya istilahnya datang duduk, diam, dan tidur. Kita tidak menginginkan perempuan seperti itu. Kita menginginkan perempuan yang terampil, cerdas, pintar, dan memperjuangkan aspirasi perempuan. Maka dari itu, saya mengajak kepada pejuang-pejuang perempuan yang berkiprah, yang telah masuk di partai, yang sudah waktunya terbuang di partai. Mari kita bersama-sama saling membahu, saling mendukung untuk berjuang menjadi anggota eksekutif maupun legislatif sebagai bidang, sesuai dengan bidangnya kita, dengan kemampuan masing-masing. Uang, saya pikir bukan tolak ukur untuk tidak membuat kita berhasil, tapi tergantung dari niat kita, apa yang harus kita perjuangkan. Hidup perempuan. Juga melalui forum yang terhormat ini, saya meminta kepada ketua-ketua partai atau yang mewakili ketua partai, jika menginginkan perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif di partai, maka ada KPPI, ada Kaukus Perempuan Politik Indonesia sebagai wadah untuk memberikan kontribusi perempuan yang cerdas, yang sudah teruji, dan berkiprah menjadi anggota legislatif di 2024. Selanjutnya, karena ini musyawarah daerah yang kedua, saya juga berharap siapapun yang akan menjadi ketua yang baru nantinya dapat membuat gerakan baru, diantaranya membuat program kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, menyusun program yang mampu mendorong peningkatan SDM perempuan politik sehingga keterwakilan perempuan di legislatif semakin tinggi di pemilu 2024 sesuai dengan tema yang telah kami tuangkan di atas. Oleh sebab itu, mari yang merasa perempuan, yang merasa perempuan harus mampu berjuang bersama untuk mewujudkan sultra tangguh, sultra cerdas, sultra tumbuh. Dengan demikian, perempuan mampu mewarnai pencapaian dari berbagai proses pembangunan dengan tekad mewujudkan 30% perempuan berkiprah di parlemen di 2024. Memang ini bukan hal yang gampang untuk kita raih. Tapi tengoklah ke belakang. Banyak cita-cita politik yang dulu dianggap mustahil, ternyata saat ini sudah menjadi bagian dari aktivitas perempuan. Langkah awal telah kita ayunkan, dan sekali melangkah, pantang untuk surut ke belakang. Perempuan, perempuan, perempuan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya memohon kepada yang mewakili Wakil Gubernur untuk membuka musyawarah daerah kedua KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Soleha Imar SPDPD, Ketua DPD KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus membuka dengan resmi acara pembukaan musyawarah daerah kedua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli khusus Wakil Gubernur Bidang Sosial Budaya kepada Bapak Abu Baida. Dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam wa ala nikmatil hidayah wa ala nikmatil hijrah wa ala nikmatil ukhuwah wa ala nikmatil maghfirah wa ala nikmatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sayidina Muhammad wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Yasin. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Shadaqallahul azim. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wakil Gubernur, perlu saya sampaikan bahwa di lingkungan Wakil Gubernur itu ada 3 staf ahli khusus beliau. Yang pertama ada staf ahli bidang sosial kemasyarakatan, yang kedua staf ahli bidang pembangunan dan pemerintahan, dan staf ahli bagian hukum dan HAM. Kebetulan kami salah satu yang membantu beliau di sosial kemasyarakatan. Yang kedua, permohonan maaf Bapak Wakil Gubernur, seyogianya beliau tadi sejak jam 8 beliau masih punya kesiapan untuk hadir, tapi tiba-tiba dipanggil di DPR untuk mewakili Bapak Gubernur untuk pembahasan anggaran di DPR. Oleh karena itu kami memohon maaf ketidakhadiran beliau. Mudah-mudahan suatu saat beliau akan menerima para perempuan-perempuan yang luar biasa ini untuk beraudiens dengan beliau. Kita juga mendoakan mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bapak Haji Ali Masih dan Wakil Gubernur mereka senantiasa sehat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan roda pemerintahan kita di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya ingin memulai dulu pesan, dan ini pesan yang sangat luar biasa yang beliau sampaikan kepada saya, sampaikan kepada seluruh peserta musda, dan ini dicamkan baik-baik. Laki-laki tidak akan kuat tanpa kehadiran sosok wanita di sampingnya, tapi perempuan akan kuat tanpa kehadiran sosok laki-laki di sampingnya. Ini sering yang beliau sampaikan kepada saya, bahwa sehebat apapun laki-laki pasti membutuhkan pendamping, tetapi kalau perempuan tanpa pendamping pun bisa dia membesarkan anak-anaknya. Di situ hebatnya perempuan. Oleh karena itu di bukan 5 tadi saya membacakan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa kekuatan kita bukan karena laki-laki dan perempuan. Di Al-Quran ini jelaskan kekuatan kita ada nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak lagi perbedaan perempuan dan laki-laki, malahan perempuan seluruh sektor mereka berada, bukan saja di sektor politik, tapi seluruh lapisan menguasai informasi dan teknologi. Malahan maaf, sekarang laki-laki lebih banyak yang tertinggal daripada perempuan karena teknologi, dan perempuan punya kecakapan khusus. Kalau kita runut sejarah, Khadijah ini adalah salah satu perempuan politik pertama di Islam, membantu Rasulullah, perjuangan Rasulullah, semuanya berada di dalam konsep
Khadijah. Khadijah lah yang sering memberikan support dan motivasi kepada Rasulullah. Oleh karena itu, keberhasilan seorang laki-laki tergantung dari perempuan campur tangan sekitar 90%. Jadi jangan mau kosong itu kalau laki-laki dia berhasil tanpa campur tangan perempuan. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama Ketua DPW KKPG beserta jajarannya, Ketua KKPG Prof. Sutra beserta jajarannya, para pelaku-pelaku politik dari partai, ormas yang bernaung di bawah kepemimpinan KKPG ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa perempuan sesungguhnya hari ini jangan dipandang sebelah mata. Seluruh gerakan, baik itu dalam rumah tangga maupun di dunia perpolitikan dan dunia usaha, perempuan punya peran yang sangat luar biasa. Kesuksesan seorang laki-laki, baik di bidang usaha, di bidang pemerintahan, apalagi di bidang kerumah tanggaan, tergantung campur tangan seorang wanita atau perempuan. Perempuan punya peran yang luar biasa, bisa membimbing anak-anaknya, bisa membimbing suaminya, malahan masih bisa bekerja di luar, padahal tanggung jawab ada di emban seorang laki-laki. Begitulah hebatnya perempuan, tidak pernah merasa lelah untuk mengabdi kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, kami ingin titipkan pesan-pesan yang pertama, jaga wibawa kita sebagai seorang perempuan. Kehormatan seorang perempuan tergantung wibawa dan kecakapan intelektual yang dimiliki, baik secara spiritual, emosional maupun secara keagamaan. Yang kedua, menjaga wibawa ini dengan tetap menjaga norma-norma. Entah itu kalau Islam, norma-norma yang berbudaya secara Islam, dan mungkin agama yang lain, menjaga norma-norma budaya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, senantiasa kita pelihara rasa persatuan yang ada di Sulawesi Tenggara ini untuk banyak membantu pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun khususnya di provinsi agar program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dengan slogan Garbarata ini akan cepat terwujud dengan kontribusi para pelaku-pelaku. Dalam hal ini salah satunya adalah KPPI ini untuk memberikan peran kontribusi di pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu Garbarata ini yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang muaranya mudah-mudahan Sulawesi Tenggara ini menjadi aman, maju, sejahtera dan bermartabat. Salah satu kunci yang bisa program ini berhasil ada di tangan para perempuan, baik yang duduk di DPR, legislatif maupun di pemerintahan, untuk memberikan kontribusi pemikiran yang sifatnya konstruktif dalam pembangunan Provinsi Tenggara. Yang mana kita tahu bahwa konsep Garbarata ini punya misi 4 pilar, yaitu ya pilar berbudaya, beriman, sultan cerdas dan sultan sehat, serta produktif. Dalam hal ini sutra penanggulangan atau peduli kemiskinan. Oleh karena itu besar harapan kita, mudah-mudahan di acara musda ini dapat melahirkan tokoh-tokoh wanita yang bisa memberikan kontribusi pemikiran tanpa memandang waktu, tanpa memandang ruang, demi terwujudnya pembangunan kita di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara musda kedua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan berkahnya, berikan ampunannya, sehingga pelaksanaan musda ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mungkin saya sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikianlah sambutan mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus membuka dengan resmi acara musyawarah daerah kedua DPD KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Staf Ahli Khusus Wakil Gubernur Bidang Sosial Budaya Bapak Abu Baidah. Baik hadirin yang sama berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan musyawarah daerah kedua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema tingkatkan keterwakilan perempuan di parlemen menuju Pilcaleg dan Pemilu tahun 2024. Selamat dan sukses untuk pelaksanaan musyawarah daerah kedua DPP KPPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga musyawarah daerah kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Dan akhirnya, atas nama pribadi, saya selaku pembawa acara Hendra Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu dan segenap hadir undangan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.